Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wahidun la min qillah mawjudun la min illah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tiang hormati para guru-guru tiang, kepada Bapak Kepala Sekolah, guru-guru kami, adik-adik sekalian yang tiang cintai, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita hadir dalam majelis taklim. Kita hadir sekolah bareng-bareng. Kenapa? Orang yang hadir majelis taklim sekalipun sebentar, nakana semenda. Nah, ini pahalanya luar biasa. Apa pahalanya? Oh, kata baginda Rasul, sering kita sebut tuh, julusuka sa'atan fi majlisil ilm khairul laka min salati alfi rakaah. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di majelis ilmu, amun terlalu sekolah, lalu ngaji marak ni, dah kana rasa menda. Ini lebih hebat daripada salat 1000 rakaat. Ada yang udah salat 1000 rakaat? Ada nih? Ida si Mamara? Mana ada? Salat 23 aja taraweh milene pe imam. Nah, sejari imam, yo lambak 6 meter silain. Si becatan. Ini baru 20 telu. Apalagi 1000. Duduk kita sebentar di majelis talim kayak begini, lalu sekolah adik-adik sekalian, dah kak pengen-pengen ngantok-ngantok di sekolah, mau pahala beli. Makanya jangan malas sekolah. Maka mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, yang kita peringati maulidnya ini adalah manusia luar biasa. Al-bashar wa laysa kal-bashar, kata para ulama. Manusia memang, tetapi beda kayak kita manusia. Manusia lobaan beda. Nah, apa sih bedanya? Saya nanya, siapa nama Nabi kita? Sayaran bapakna? Abdullah. Popukna? Bahalokna? Kok nak jadi tahu saya? Hah? Saya harus hafal. Coba ya laki-laki dari Manchester United nomor 7 siapa namanya? Dari MU nomor 7 siarana? Tahu lo Ronaldo. Tuh yang mana? Oh, ada namanya keren loh. Itu ada di apa tuh artis Korea itu sih kan karena no. Lee Min Ho, wah kalau Lee Min Ho kenal. Song apa nah Song Joong Kun apa rana dah no macam
Nah kalau itu kenal ya. Ya, oke. Kok kalau yang begitu pengen kenal, kok baginda Nabi nggak pengen kenal? Harus kenal baginda Rasul itu seperti apa. Ah, kalau kita lihat ya, mungkin artis-artis Korea itu cakepnya luar biasa, ya kan? Ya itu plastik apa tidaknya saya nggak tahu. Pokoknya cakep dah. Nah, tapi ketahuilah adik-adik sekalian, cakepnya baginda Rasul beda dari yang lain. Baginda Rasul ketika berdiri di tengah malam, waktu itu ada dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi dijelasin. Ada seorang sahabat, waktu itu majelis baginda Rasul di tempat yang terbuka. Dilihat bulan ketika itu tanggal 15. Dilihat bulan terang. Yang namanya tanggal 15 itu kan karena terang bulan sini. Terang luar biasa. Dilihat bulan, dilihat wajah baginda Rasul, dilihat bulan, dilihat wajah baginda Rasul, terus begitu. Apa kata sahabat itu? Wallahi, demi Allah kata sahabat, fa inna wajha Rasulillah adwa minal qamar lailatal badr. Sesungguhnya tuh wajahnya baginda Rasul jauh lebih bercahaya daripada terangnya bulan yang begitu terang. Kenapa? Itu wajah baginda Nabi. Amun wajah teh bener terang, nggak bisa. Kalau wajah baginda Rasul, masya Allah cakep. Baginda Rasul dilengkapi oleh Allah Ta'ala kamalul khuluqi wa kamalul khalqi. Allah ciptakan sempurna baginda Rasul, mulai dari ujung atas sampai bawah. Baginda Rasul tuh luar biasa. Hidungnya mancung, mancungnya ke depan bukan mancung ke dalam. Baginda Rasul itu masya Allah, setiap yang melihat beliau pasti bahagia. Teman ketika melihat beliau. Orang ketika ada hutang, lihat baginda Rasul telang hidap otangna. Orang kalau lagi galau, lihat baginda Rasul telang galaunya. Makanya tuh man ra'a wajhaka ya Sa'ad, itu kan katanya di Barzanji itu. Apa katanya tuh? Siapa saja yang melihat wajah baginda Rasul pasti hilang kegalauannya, pasti bahagia. Kenapa? Saking cakep, hebat, luar biasanya wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul, keringat beliau tuh masya Allah, wariqul Mustafa lit-tibi tiba katanya. Keringat beliau itu harum luar biasa, lebih harum daripada minyak wangi manapun. Keringat beliau itu, waktu itu baginda Nabi pernah tidur. Biasanya orang kalau tidur kan biasanya keringetan ya. Nah, ketika beliau tidur itu ternyata ada salah seorang sahabiah ditaruh botol di bawah tidurnya baginda Rasul. Ditanya sama baginda Nabi, wahai sahabiah, ada apa gerangan naruh botol di sana? Apa katanya? Oh wahai baginda Nabi, ini botol ini tekedu mun bahasa toyana, bahasa saya kedu nadong keringat dah baginda Nabi ngono. Untuk apa? Oh ternyata keringat itu kami campur sama minyak wangi kami. Ketika kami campur sama minyak wangi kami yang harganya 5.000 jamak-jamak di Nusanyar lalu, kami campur sama keringat wahai baginda Rasul. Ternyata minyak wangi kami denara dakwaan si luar biasa, lebih harum daripada minyak wangi kami. Kenapa? Karena dicampur sama keringat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keringat tepe, mambu. Habis. Nek tekawa. Kenapa? Kan kita manusia biasa. Ini manusia beliau baginda Nabi beda. Kalau baginda Rasul jalan, itu orang nggak perlu nanya. Jadi baginda Rasul tuh kalau jalan, misalnya jalan di sini, itu seminggu 2 minggu nggak bakalan hilang harumnya. Kalau jalan baginda Rasul, ditahu sama para sahabat, oh kayaknya baginda Rasul pernah lewat di sini nih. Kenapa? Dari harumnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditahu sama para sahabat. Kalau baginda Rasul salaman sama para sahabat, berbulan-bulan nggak hilang baunya kepada tangan para sahabat. Saking hebatnya wanginya wajah wanginya tubuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul itu ketika berludah itu nggak jatuh ke tanah ludahnya. Kenapa? Oh, berebutan para sahabat.
supaya gitu berebutan para sahabat. Coba EP berludah kah? Nggak ada. Kenapa? Al-bashar walaysa kal-bashar. Manusia memang tapi beda kayak kita. Oh, baginda Rasul. Makanya pantas beliau yang seperti ini yang kita peringati hari kelahiran beliau. Beliau yang seperti ini yang pantas untuk kita jadikan idola. Ngapain mengidolakan yang lain? Kalau yang lain itu pasti ada kekurangannya. Kalau baginda Rasul nggak ada. Paling tidak manusia segagah apapun, secantik apapun pasti ada kurangnya. Paling tidak membuntut nah. Oh, darah dengan sengaja untuk kan? Nah, itu kekurangannya manusia biasa. Baginda Rasul nggak ada yang seperti itu. Nah, makanya oleh karena itu hati-hati ngebikin idola. Jadikan idola kita baginda Rasul. Artis bikin idola, jangan biarin orang yang borong tuh artis alur deh ngumbi-ngumbi. Tapi kalau kita cukup satu aja, nih baginda Rasul jadi idola kita. Supaya apa? Ketika udah kenal baginda Rasul, orang tuh biasanya kalau udah bikin idola, kalau pu anak minta contoh. Ada dengan mina idola artis, pakaian artis pengen dia beli. Gaya bahasanya artis tuh pengen. Tapi kalau mengidolakan baginda Rasul, oh ibadah baginda Nabi diikutin. Seperti yang tadi baginda Rasul sholat di masjid, pengen sholat di masjid, cakep. Nah, makanya tuh adik-adik terutama yang banat, yang perempuan, EP, nanti kalau udah masanya nikah, kalau pengen lihat laki-laki, satu aja. Kalau hebat sholatnya, udah hebat dah dia. Pilih yang begitu. Tapi kalau sholat berani ditinggalin, berarti dia meninggalkan Allah. Kalau Allah sudah ditinggalin, EP, tinggalan EP jemaah. Jangan. Shadakallah mana kita. Nah, artinya apa tuh? Kita bikin baginda Rasul jadi idola kita. Idolanya kayak gimana? Oh, yaudah kita contoh baginda Rasul. Apanya yang kita contoh? Oh, baginda Rasul bilang apa? Talabul ilmi fardhah. Nuntut ilmu itu fardu. Maka oleh karena itu adik-adik sekalian rajin nuntut ilmu. Jangan cukupkan sekedar likte doang. Jangan dicukupin selesai SMK ya nggak kuliah, ya mending lah kalau misalnya kerja. Nah, tapi kalau nggak ada kerjaan, wah ini ribet. Kalau ada rezeki udah sekolah aja. Kenapa para ulama-ulama dulu Masya Allah mengajarkan kita bagaimana menuntut ilmu? Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu beliau lahir di Gaza. Lahir di Gaza itu umur 8 tahunan pergi dakwaan ke Mekah nuntut ilmu. Selesai di Makkah pergi ke Madinah ke Imam Malik. Selesai di Madinah pergi ke Baghdad. Salah satu muridnya Imam Hanafi, Muhammad nama beliau. Kemudian selesai dari sana pergi ke Mesir dan wafat di Mesir. Lama perjalanan ilmu beliau. Suwe nuntut ilmu beliau ya pun jadi ulama beli. Nah, makanya adik-adik sekalian rajin-rajin nuntut ilmu. Itu Nabi Sulaiman pernah diberikan pilihan. Sulaiman, engkau milih apa? Ilmu, harta, ataukah jabatan, ataukah tahta, ataukah yang lainnya? Tanpa ragu Nabi Sulaiman milih ilmu ya Allah. Kalau sida nak tapi yang pilihan kayak peng HP atau piksan apa sekolah? Sekolah. Tentu nih. Kayak yang ada mana? Pilihan adik-adik banat perempuan. Leman, sekolah, HP atau Honda atau mobil? Ingat, betul nih. Perhatikan. Pada hari ini adik-adik bilang sekolah, Allah catat tuh semuanya, hati-hati. Tuh, jemaah muda ke sekolah, awas sebenarnya. Tuh, kenapa? Karena Nabi Sulaiman faham. Ketika Allah berikan ilmu kepada Nabi Sulaiman, lihatlah kerajaan Nabi Sulaiman pada saat itu nggak ada yang menandingi. Kenapa? Karena beliau pilih ilmu. Kekayaan Nabi Sulaiman nggak ada yang menandingi. Kenapa? Karena pilih ilmu. Orang kalau udah punya ilmu, gampang yang lain. Rizki itu namanya si rizki sini. Kalau EP laki-laki adik-adik sekalian, kalau EP pengen nikah, kalau udah punya ilmu, seterak mu EP luwe nganti EP. Kenapa? Karena ada ilmu yang Allah lihat.
ilmu yang dilihat sama orang. Nah, tuh luar biasanya ilmu itu. Makanya Nabi Sulaiman, Masya Allah, diberikan pilihan. Dipilih ilmu tanpa keraguan. Kenapa? Dengan ilmu semuanya gampang didapat. Maka EP juga ada sekalian, bentengi diri dengan ilmu yang banyak. Sok tuah pada yang ilmu. Kenapa? Dengan ilmu itu gampang semuanya. Bukan hanya sekadar ilmu akhirat, ilmu dunia juga kita miliki. Ini ilmu dunia kita, tidak apa-apa, lanjutkan. Dan ilmu akhirat jangan lupa juga. Nah, apa misalnya? Ya udah, misalnya ilmu tentang besok mene, ya kan, basuh kencing, harus tahu. Gimana sih cara basuh kencing? Hah? Kadang dengan besok mene krem doang jadi, mana pun dia sugul penekna. Oh, EP juga yang perempuan harus bisa. Kenapa? Ini hal sepele tetapi hati-hati. Dalam suatu riwayat, dalam kitab Subulus Salam, ini dari syarah dari karangan Ibnu Hajar Bulughul Maram, itu ada satu riwayat. Baginda Rasul waktu itu jalan di suatu tempat. Ketika jalan di suatu tempat, Masya Allah, baginda Rasul itu kuda beliau mogok. Dan leka kuda beliau. Kenapa nggak pengen leka? Kenapa? Ternyata ini kuda ngelihat orang disiksa dalam kubur. Nah, jadi semua makhluk di muka bumi ini tahu orang disiksa dalam kubur, kecuali dua, jin dan manusia nggak ngetahui. Nah, setelah itu apa kata para sahabat? Baginda Rasul, apa yang terjadi? Kok ini kuda nggak mau jalan kudanya kita? Oh, kata baginda Rasul, oh ketahuilah para sahabatku, sekarang ini kuda lagi ngelihat orang disiksa dalam kubur. Wa ma yu'adzibani ya Rasulullah, kata para sahabat, apa yang ngebikin mereka disiksa ya Rasulullah? Oh, ada dua. Jadi dua nih disiksa. Yang satu ini nggak bisa ngebasuh kencingnya benar. Hati-hati. Kenapa? Nih, perhatiin. Kalau kita udah basuh kencingnya nggak benar, otomatis wudunya juga nggak benar. Kalau wudu nggak benar, sholat juga batal. Kalau sholatnya batal, kerjaan yang lain setiap hari itu jadi konslet. Amun wah konslet si bilang jelo, luwe dosa. Amun wah luwe dosa, betona. Hah? Neraka. Enggak balik angkat neraka. Nah, di neraka. Dan hati-hati, jangan pernah berniat masuk neraka sekalipun sebentar. Kenapa? Di akhirat itu satu hari itu kurang lebih 1000 tahun. Oh, nyakit neraka itu. Oh, jual es neraka, kendaraan es di neraka. Enggak ada. Semuanya siksa semua. Oh, itu yang pertama. Apa itu? Karena dia nggak benar caranya basuh kencing. Makanya adik-adik sekalian, di samping ilmu dunia, ilmu akhirat juga dipelajari. Yang kedua, yamshi 'alan namimah. Yang kedua itu kenapa? Ternyata dia orang yamshi 'alan namimah. Apa maksudnya? Girangna begosip. Papan begosip jeno adik-adik Nina kena. Jangan. Kenapa? Hati-hati. Itu gosip itu, Masya Allah, pahalanya hilang. Orang yang suka begosip telang pahala nepe. EP capek tahajud, orang yang digosipin itu mantu-mantu TV, iya mau pahala nepe. Kenapa? Tahu pak, tang gosipang dengan. Nah, itu tuh artinya apa? Ternyata hal sepele seperti itu kalau nggak punya ilmunya fatal jadinya. Apalagi perkara-perkara yang lebih berat, perkara-perkara lebih besar. Maka dari sekalian itu kurang lebih. Apa tuh? Pertama, rajin-rajin nuntut ilmu. Nah, ketika sudah memiliki ilmu, jangan cukupkan sekedar memiliki ilmu, tetapi hiasi ilmu itu dengan akhlak yang baik. Hiasi diri kita dengan akhlak yang luar biasa. Kenapa? Dengan karena luwe ilmuna. Amu mun nendara akhlakna jana, wah bahaya. Lihat, coba kita lihat iblis. Toperan iblis. Kita kenalan. Hah? Siaran kenal? Dene tunjuk batu ripin nih kene. Siaran iblis. Iblis sino ketua geng setan. Coba lihat, iblis itu adik-adik sekalian,
Yang namanya iblis, sino wah kelapuan tempat di surga pernah disinggahi untuk sujud. Iblis itu ibadahnya ribuan tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Iblis itu sebelumnya masuk surga, kemudian akhirnya ditendang oleh Allah Ta'ala. Coba lihat, iblis ibadahnya luar biasa, kemudian masuk surga udah, kemudian yaitu. Tapi lihat, usjudu li adama fasajadu illa diperintahkan iblis, semua makhluk diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, tapi satu yang nggak mau. Siapa itu? Iblis. Padahal sujudnya bukan untuk menyembah Nabi Adam, tetapi ta'ziman wa takrimah dalam kitab-kitab tafsir. Untuk apa? Untuk sebagai akhlak penghormatan kepada Nabi Adam. Tapi iblis nggak mau. Artinya apa? Iblis ditendang oleh Allah Ta'ala karena ndek nabade yang akhlak. Tuh, lihat, iblis aja udah masuk surga ditendang sama Allah Ta'ala, nggak punya akhlak. Apalagi model-model kita, nggak pernah masuk surga, ibadahnya kadang sholat 5 waktu doang, nonggak tapi nonggak. Oh, kadang puasa Ramadan juga, ada yang gratis. Apakah pengen untuk tidak berakhlak? Jangan, adik-adik sekalian. Tuh, akhlak ini penting, luar biasa. Hebat akhlak itu. Nah, makanya oleh karena itu adik-adik sekalian, ini akhlak ini harus kita miliki bareng-bareng. Ya, toh harga kita sebagai seorang muslim akhlak kita. Nah, misalnya kalau kita lihat tuh, yang namanya kecial, kepada kecial, piranto na mahal. Hah? Oh, amun ngejot, cocot ngono nih. Berarti mun kuat ngeraos, ieu teh mahal. Kan? Nah, itu kecil. Tapi kalau manusia, demen nepeng kita dengan kuat ngeraos. Ending. Padahal ieu luwih raos nih. Nah, kemudian berikutnya, yang namanya sapi, kapan dia mahal? Amun neglay, mun moko. Mana luwe daging ini beji ini. Ya, kalau dibandingin sama orang Mesir kecil itu. Orang Mesir itu kalau lek jalan itu, marah robot yang dengan. Pola itu gitu nah. Itu harganya itu di sana yang begitu-gitu. Tapi kalau kita bukan dilihat dari belik badan pun hebat, enggak. Justru kan demen kita beli badan. Narabani nyebut. Nah, berikutnya itu tuh yang namanya rumah. Itu kapan dia mahal? Oh, kalau dia bagus itu kita. Kalau dia hebat, kalau dia luas, enak kita ngelihat, indah kita lihat, itu mahal. Kalau manusia itu harganya bukan pada cakepnya, enggak. Tapi lihatlah adik-adik sekalian, kita qimatul insan 'inda rabbih fi akhlaqihi wa adabihi. Kita sebagai manusia bukan pada banyak omong, bukan pada gedenya badan kita, bukan pada gagahnya, enggak, tetapi akhlak kita menjadi tolak ukur nilai kita di hadapan Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu adik-adik sekalian, harus dapat yang akhlak. Ini kadang deh tampang pas-pasan, dia nara pinter, tamat sekolah Senin Kemis, nara akhlak, hidup Malik, nggak ada. Iya kan? Mending misalnya, oh dia biasa-biasa, tapi akhlaknya luar biasa. Oh taat sama guru, rajin belajar, itu lebih enak dilihat. Kalau itu mah hebat kalau hidup. Kalau yang tadi itu kan nggak enak. Nah, jadi begitu. Lalu seperti apa akhlak kita? Lihat nih, akhlaknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Masya Allah, beliau ada di karang kitab. Imam Malik ngarang kitab 40 tahun. Kita punya kitabnya di rumah. Maneh tabalna. 40 tahun Imam Malik karang. Dihafal sama Imam Syafi'i berapa jelo? Pitu kalam. Oh tabalna. Luar biasa hafalan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau pergi ke masjid, beliau tutup telinga. Kenapa? Kalau nggak ditutup telinga, semua omongan dihafal.
loncat hafal. Imam Syafi'i itu kalau ngebaca kitab, nih kan baca kitab, yang ini ditutup, yang ini dibaca. Kenapa? Karena ini ditutup supaya hafalan beliau teratur. Kalau beliau buka semuanya dihafal. Oh, Imam Syafi'i, kamu ni tende, selapuna buka EP narak tama. Kalau Imam Syafi'i begitu. Bagaimana akhlak beliau kok bisa seperti iya? Imam Syafi'i kenapa seperti itu? Di antara penyebabnya, oh ternyata Imam Syafi'i ketika guru beliau, siapa gurunya? Imam Malik. Masya Allah, luar biasa. Ketika guru beliau Imam Malik ngajar, ketika ngajar begitu di depan Imam Malik, di sini Imam Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i nggak pernah doku andek na semel suara apa nano? Balik buku, balik lembaran kitab beliau, ndek na semel na dengar si guru ni Imam Malik. Itu baru suara lembaran kitab. Apalagi suara omongan beliau ketika ngobrol sama temannya, ndek na semel. Saking begitu akhlaknya kepada guru beliau, makanya kecerdasannya luar biasa. Kenapa? Akhlaknya kepada guru. Ini kadang dek guru ngejelasan satak saya ketok kata lemudi. Jangan. Atau tindo karena nah guru kita jelasin karena khusyuk tindo lemudi. Nah, jangan begitu. Kadang macam-macam guru ngejelasan suwe jeding. Kadang model-modelnya kita ya, kadang itu biasanya mohon maaf ya kalau ada yang guru bahasa Inggris, matematika itu ya, kalau ada biasanya kadang model-model itu ngono. Tama guru matematika, tama. Amun dene tama, alhamdulillah. Jangan begitu adik-adik sekalian. Ya, kenapa susah kalau begitu? Kita harus demen dulu pelajarannya, demen sama gurunya, kemudian cintai guru kita. Akhlak yang baik, insya Allah pelajaran cakep mudah masuk. Mungkin pada saat ini kita belum paham, ya nggak apa-apa. Tetapi kemudian setelah itu, insya Allah Allah berikan kefahaman. Nanti pada saatnya Allah berikan kita kepahaman. Tetapi dengan cara jaga akhlak. Bagus-bagus sisi tadi adik sekalian. Mohon maaf ya, sekalipun adik-adik sekalian sekolahnya misalnya bukan sekolah agama, nggak mondok, tetapi kalau akhlak EP luar biasa, oh EP akan dilihat sama orang. Akhlak itu yang dilihat sama orang. Nah, maka hiasi diri. Di samping udah ilmu banyak, maka hiasi diri dengan akhlak yang luar biasa. Nah, itu akhlaknya Imam Syafi'i. Maka oleh karena itu kita kudu tahu akhlak-akhlak beliau supaya apa? Kita juga pelajarin. Kan kita pengen mencontohi akhlak baginda Nabi. Kepada orang tua juga begitu adik-adik sekalian. Ketika orang tua kita manggil, udah. Kalau bahasa itunya tuh, kalau ada yang manggil, kalau bahasa halus bahasa Arabnya misalnya tanggornya itu, saya ranepe misalnya, alek, mana misalnya. Nah, kalau bahasa Arabnya lebaik, lebaik itu tiang. Kalau bahasa kita tiang. Nah, kalau dipanggil sama orang tua langsung, nenek suwe-suwe, tinggalin pekerjaanmu dulu. Tuh jawab panggilan orang tua. Kenapa? Nah, bakti kita sama orang tua itu bakalan ngeberikan kemudahan untuk kehidupan kita berikutnya. Tuh, lebih kalau lagu nenek kedua nenek tok paham dengan tua bare. Tiang jadi wah sino. Nah, supaya apa? Akhlak kepada guru bagus. Itu lihat ada suatu kisah. Ini ada seorang sahabat. Seorang sahabat. Sahabat ini pacu. Sahabat ini dengan soleh. Ternyata lihat di akhir hayatnya dia sakaratul mautnya susah ngucapin la ilaha illallah. Apa penyebabnya? Oh, ternyata waktu itu orang tuanya manggil. Dia sedang sholat duha. Oh, orang tua manggil sedang sholat duha. Oh, coba dia sedang sholat duha. Orang tuanya manggil ibunya, tapi nggak dijawab. Padahal karena sedang sholat duha, nggak mungkin kan nggak jawab. Nah, tetapi kemudian karena nggak menjawab panggilan itu, ini orang tuanya marah. Marahnya itu sampai sakaratul maut susah ini anak, padahal pacu soleh, tapi nggak ngejawab panggilan orang tua. Lihat sakaratul mautnya susah luar biasa. Itu baru nggak ngejawab panggilan orang tua, padahal dia lagi sholat duha.
Artinya apa? Ngejawab panggilan orang tua itu wajib, sholat duha itu sunnah. Dahulukan yang wajib, yang sunnah dibelakangkan. Apalagi yang menkanyakan nana berjorak-jorak atau main-main apa gitu, dipanggil sama orang tua langsung menjawab. Itu baru sekedar panggilan. Ketika orang tua kita menyuruh kita, udah jawab suruhan itu, lakuin. Dan insya Allah nggak ada orang tua kita, guru-guru kita yang menyuruh kita yang tidak-tidak. Nah, kita pengen tuh jadi orang yang seperti itu, adik-adik sekalian. Maka oleh karena itu, pulang dari maulid ini, mari kita contoh, jadikan baginda Rasul jadi idola kita. Pulang dari maulid ini, mari kita perbaiki akhlak kita kepada guru-guru kita. Pulang dari maulid ini, kita perbaiki akhlak kita kepada orang tua. Supaya apa? Ya wahsinu berkat maulid. Nah, ada salawat yang bilang, apa bunyi salawatnya itu? Ada yang tahu nggak? Kekasih kita Nabi Muhammad. Adik-adik bilang Nabi Muhammad ya. Kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, tauladan kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Nah ini nih, bacaan ini, lagu ini bukan sekadar lagu, tapi kita benar-benar jadikan baginda Rasul sebagai tauladan kita, idola kita, favorit kita, junjungan kita, dan tauladan kita. Terima kasih banyak. Selebihnya nanti ada tanya jawab. Perlu diperhatikan, sudah banyak kita terima tadi, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Sekarang yaitu kita akan tanya jawab, karena jam 9.15 menit ada kegiatan Bapak dan Ibu guru ya. Maka itu sebenarnya tanya jawab ini kita perpanjangkan sekitar setengah jam, tapi kayaknya tidak bisa ya, karena ini wajib, harus, karena itu perintah dari provinsi untuk mengikuti kegiatan ini. Akhirnya masih oke, ya saya yang harus di depan. Sebenarnya Pak Berikut mau dia. Oke ya. Oke, anak-anakku semuanya. Siap Bapak. Oke. Ya, terkantor. Sama Bapak Ibu juga ya. Ya. Nama saya. Tahu enggak apa-apa. Biarin aja. Oke ya. Nah sekarang karena Bapak Ibu guru harus ada di ruangan, nah maka justru itu yang pertama adalah untuk tanya jawab ini kita khususkan kepada Bapak dan Ibu guru, mungkin ada yang ditanyakan ya, ini harus ya, mungkin ada yang ditanyakan mengenai apa ya, pokoknya mungkin ada termasuk apa yang kita alami di rumah, apalagi di tempat kita ataupun di keluarga, itu perlu ditanyakan ya. Kalau memang itu biar kita nanti kalau memang tidak ditanyakan berlanjut dia nanti akan salah, maka justru itu kita akan mendapat dosa. Ini yang pertama, kita buka dosa pertama adalah untuk Bapak dan Ibu guru. Yang kedua, kalau bisa nanti siswa yang laki
satu atau siswi satu. Ya, ini. Mari anakku semuanya kita buka untuk tanya jawab ini. Silakan siapa yang mau bertanya. Terima kasih. Ayo, silakan Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf berdiri. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan tadi. Bapak Tuan Guru mengatakan bahwa harus kita mengutamakan orang tua. Itu akhlakul karimah yang utama. Hormat pada orang tua dan taat pada orang tua. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau orang tua kita dua-duanya sudah meninggal, Siap. nah, bagaimana cara kita taat kepada beliau? Siap. Itu yang saya tanyakan. Untuk sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang dari siswa-siswi. Silakan. Yang cewek silakan. Berarti sudah tahu semua. Ayo, silakan. Bagus sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eliswati. Saya mau bertanya, apakah ketika kita sudah berbuat baik kepada orang tua kita, tetapi orang tua kita masih menganggap kita salah gitu, apa tanggapannya? Siap. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, kalau kita sudah berbuat baik tetapi masih kita dianggap bersalah, ya nanti di yang laki silakan. Ayo, oke. Mantap. Koriknya korek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai restu orang tua. Restunya orang tua adalah restunya Allah SWT kan, Pak Guru. Jadi saya mau bertanya, ketika kita berbuat baik lalu izin untuk direstui orang tua, lalu tidak diizinkan kira-kira bagaimana? Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama kita coba saja. Mari kita dengar yaitu pertanyaan dari Ibu Guru. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Siap. Nah, bagaimana cara kita berbakti sama orang tua? Itu orang tua udah meninggal dunia. Ada suatu riwayat menjelaskan, itu ada seorang sahabiah datang kepada baginda Rasul. Wahai baginda Rasul, ini orang tua saya udah meninggal dunia. Saya pengen bakti sama orang tua. Bagaimana cara saya? Oh, kata baginda Rasul, sedekah, niatin untuk orang tua. Sedekah itu niatin, tamang amal, misalnya 1000 atau berapa, niatin untuk orang tua. Berikutnya, doakan orang tua kita. Bacain Fatihah, ya Allah semoga diampuni dosa salahnya, doakan. Berikutnya, sambung tali silaturahim kepada keluarga, kepada kerabat, kepada geng-geng bapak dengan tua, sambung. Jangan putus sampai orang tua aja sambung. Nah, itu di antara cara kita kapan ketika orang tua udah meninggal dunia. Apa pertama? Sedekahkan, niatin untuk orang tua. 2, ya doakan, bacain Fatihah dan sebagainya. Berikutnya, sambung tadi silaturahim kepada keluarga, kemudian ya kerabat geng-geng dengan tua. Nah, itu. Nah, kemudian berikutnya, itu gimana sih kita udah berbuat baik sama orang tua, tapi orang tua tetap nganggap itu nggak baik, bahkan kita dimarahin terus. Begini adik-adik sekalian,
kewajiban kita sebagai seorang anak, yang penting kita udah berbuat baik sama orang tua. Mau orang tua bilang itu nggak baik, mau orang tua ngomelin kita, mau bilang orang tua macam sama kita, itu bukan alasan kita untuk kita tidak berbuat baik. Yang penting berbuat baik aja. Dan ingat adik-adik sekalian, kalau kita lihat bagaimana jasa orang tua sama kita, itu nggak bakalan kebalas dengan kebaikan kita yang begitu sedikit. Tapi kadang kita sukanya ngitung-ngitung, baru tangannya bagus, dianggap jelek sama orang tua. Udah jangan bilang wahku, jangan bilang gitu. Berbuat baik aja sama orang tua. Kenapa? Hati-hati. Birru aba'akum tabirru abna'akum, kata baginda Rasul. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Nanti kalau engkau udah punya anak, anakmu bakalan berbuat baik sama kamu. Makanya kalau kita pengen anak kita berbuat baik sama kita, ternyata kuncinya ada sama kita. Kalau kita pengen disayang, dikangen, dicintai, ini sama anak kita nanti, ada kita kuncinya. Kalau misalnya sekarang adik-adik sukanya misalnya, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, ngebikin orang tua risau, ngebikin orang tua marah, ngebikin orang tua ini, hati-hati. Ntar punya anak jangan salahin anaknya, lu yang dulu begitu. Mengaman anak ke mana? Nah, jangan. Makanya yang penting udah berbuat baik. Entah itu dianggap baik sama orang tua, entah itu dianggap jelek sama orang tua, kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua. Dan jangan berharap. Jadi adik-adik sekalian, ketika kita berbuat baik, jangan berharap orang tersebut yang balas kebaikan kita. Enggak. Jangan berharap. Udah nanti Allah yang balas semua itu. Nah, itu tahu kan, ada namanya Uwais Al-Qarni. Tahu itu kisahnya? Tahu kan? Uwais Al-Qarni itu manusia biasa di bumi, tapi di langit dikenal sama malaikat. Yang namanya Uwais Al-Qarni itu ketika ngedoa sekali angkat tangan langsung diijabah. Makanya Sayyidina Umar dibilang bagi baginda Nabi, wahai Sayyidina Umar, nanti ketika ada kafilah dari Yaman pergi haji, tolong nanti tanyakan ini namanya. Ketika engkau udah ketemu, minta doa sama dia. Sayyidina Umar bingung, wah ya Allah kok begini banget ya, ini orang apa sih kerennya, sampai-sampai baginda Rasul nyuruh saya untuk minta doa sama dia orang nih. Dilihat sama Sayyidina Umar, ternyata benar pada suatu waktu ada kafilah dari Yaman pergi haji. Setelah dilihat ternyata ditanya ini ternyata Uwais Al-Qarni ini sedang berada tukang jaga unta gawe. Biasa. Tapi lihat, sampaikan salam Sayyidina Umar, kemudian minta doa sama Uwais Al-Qarni ini. Tahu nggak apa penyebabnya? Kenapa Uwais Al-Qarni nggak dikenal di bumi tapi dikenal di langit? Penduduk para malaikat kenalnya. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ini salah seorang yang baktinya luar biasa kepada orang tuanya. Ia penyebabnya. Sehingga enggak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Apa resepnya? Karena bakti kepada orang tua. Entah dianggap itu baik sama orang tua, udah berbakti aja. Tapi ingat, orang tua yang baik itu orang tua yang dia sering remon. Orang tua yang baik itu enggak pernah bilang, "Boy, umbi bagus mek, mana bahasa toya nih. Umbi bagus mek, aku tetap lima warna yang kutu surga mek." Ini enggak pas kalau orang tua begitu. Nah, tapi kan kadang mohon maaf ya namanya juga orang tua. Ya mungkin orang tua perlu diberikan pemahaman agama. Tapi ingat sekali lagi, sekalipun orang tua nggak nganggap itu baik, bukan menjadi alasan untuk kita tidak berbuat baik dan tidak berakhlak kepada orang tua. Itu ya hadirin sekalian, ya. Kemudian apa tadi tuh? Gimana tuh kan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Benar, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Artinya apa? Benar, kita misalnya ingin ini gitu, orang tua nggak ngasih. Coba kalau hal yang kita inginkan itu baik, kalau dia baik, kasih orang tua pandangan. Kasih orang tua pandangan. Ya, kalau itu baik. Kalau itu baik, mungkin kalau kita nggak ngasih orang tua pandangan, nggak bakalan dengar kita. Udah kasih orang yang kan biasanya dengan toa tesino ara sekik dua dengan dengarna. Sampaikan apa yang kita inginkan kepada orang tersebut. Kemudian dia yang menyampaikan ke orang tua. Kalau itu baik, nggak mungkin orang tua nggak ingin.
Tapi kadang orang tua salah faham. Nah, mohon maaf ya, saya juga dulu adik-adik sekalian, ketika pergi ke Mesir, padahal udah lulus tes, itu orang tua masih mikir, apa pikiran dengan tekan. Sempat saya juga galau lah. Kenapa? Oh, ini udah lulus tes, tinggal pergi aja. Tapi masih mikir orang tua. Kenapa? Mungkin orang tua nggak paham pada saat itu. Kemudian kita kasih pandangan, difahami. Wah, setuju terlalu sekolah. Jadi itu ya, ridho orang tua luar biasa. Nah, jadi kalau memang ada niat baik, kita sampaikan dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu udah kasih tahu itu ininya. Tapi lihat juga, kalau memang menurut orang tua itu nggak baik, lihat apa kira-kira alasan orang tua untuk mengatakan tidak baik. Karena ada dia sekalian, pengalaman orang tua kita insya Allah lebih banyak daripada kita. Beliau mungkin udah tahu ini tidak bagus, sida karena karena udah jangan dilakuin. Beliau lebih paham. Tapi kadang ada yang belum dipahami juga. Nah, sesuatu yang belum dipahami orang tua, udah kita kasih gambaran atau orang lain yang memberikan pemahaman supaya apa yang kita niatkan itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi ingat sekali lagi, jangan jadikan itu sebagai alasan. Misalnya kadang arak dengan dina turutang dakwaan dina beli yang motor, telang ya. Dina beli yang motor dengan toana cerak anak sekolah. Jangan begitu. Nah, itu bukan orang gentleman kalau begitu. Nah, gitu ya, ada sekalian ya. Oke, terima kasih banyak. Yang berikutnya untuk sesi kedua, siapa? Pak Haji Zaki. Halo Pak Haji Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada teman guru yang ingin bertanya, tapi diwakilkan ke saya. Mengenai masalah tidak membasuh kencing dengan sempurna. Sehingga kalau cara membasuh kencing tidak sempurna, otomatis wudunya juga batal dan sholatnya juga batal. Di sini pertanyaannya, bagaimana sih cara membasuh kencing antara laki dan perempuan itu? Memang menurut saya sekali, tapi dampaknya kepada kita luar biasa. Kalau ibadah kita sholat bagaimana nantinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana cara untuk yaitu membersihkan najis atau waktu buang air kecil ya. Ini karena sudah disampaikan tadi sama Pak Ustaz, gara-gara itu karena dia disiksa di dalam tubuh. Nanti kita lihat. Yang berikutnya. Yang putra yang tadi saya tidur Pak Guru ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru ketemu yang biasanya sering ya di Facebook dan alhamdulillah juga sering nonton sama. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Kita mengangkat sebuah ini ya. Banyak tempat beliau ceramah. Baik, sedikit yang ingin saya tanyakan kaitan dengan banyak kan kita dengar pendapat tentang selawat gitu ya. Ada yang membolehkan menggunakan kata Sayyidina, ada yang membid'ahkan kan seperti itu. Kemudian ada juga tiga-tiga selawat yang memang kalau kita secara harga itu dipakai Tuhan, tetapi ada ulama yang berpendapat itu boleh, itu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Nah, saya ingin
istilahnya mendengar penjelasan dari Bapak Banggur kaitan dengan masalah tersebut. Kemudian Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mengatakan Sayyidina membolehkan, ada yang tidak. Oke, nanti kita dengar. Dari siswa yang laki mungkin ada? Yang laki? Yang perempuan? Dada sementara, ya? Dada. Nah, oke, ya. Silakan yang ditanyakan oleh bapak-bapak guru tadi, ya kita dengar penjelasan beliau, ya. Nanti juga kita minta bagaimana cara kita supaya kita betul-betul untuk buang air kecil itu adalah yang tidak sempurna juga, ya. Ini karena penyebabnya kalau memang kita tidak membuang air kecil dengan secara tidak sempurna, bisa saja nanti kadang-kadang kita tidak tahu, mungkin ada termasuk ya mungkin bekas atau dalam artian kalau memang dia tidak sempurna nanti bisa saja dalam artian keluar sedikit itu bahaya, ya. Itu yang memberikan kotor. Terima kasih. Oke. Begini, cara basuh kencing itu kalau kita lihat dalam bab-bab fikihnya itu babut taharah, babul istinja. Ada dalam kitab Safinatun Najah, dalam kitab Kasyifatus Saja, dalam kitab-kitab yang lain itu dijelasin. Di antara sunnah kita ketika kencing itu istibro. Apa nih istibro? Krem, berdehem, gitu. Begini adik-adik sekalian. Masa gitu krem loh, ilah. Kalau adik-adik yang perempuan, kalau kencing, pertama yang dibasuh itu harus tahu. Yang dibasuh itu harus tahu. Yang laki-laki jangan lihat ya. Yang perempuan itu, mohon maaf, yang harus dibasuh itu, mohon maaf, ketika netokol jengkeng. Apa setene netokol jengkeng? Jengkeng. Itu yang kelihatan itu yang kena basuhan sama air. Dan ingat, airnya harus air mutlak, air yang suci. Jangan pakai air Coca-Cola. Misalnya ada orang, wah lelah aku ngadu ijama, anak aja kenyaman tuh kadu, jangan berang lele doang, bara apa itu bare. Tuh pertama, jadi udah. Yang pertama itu bagian yang dibasuh, sekali lagi yang kena basuhan bagi adik-adik yang perempuan. Tak apa-apa, kasih tahu adik-adik, kasih tahu ibu kita, orang tua kita yang perempuan juga begitu. Jadi ketika pedokol jengkeng itu penggitaan, itu yang kena. Itu yang kena basuhan. Dan yang digunakan air yang suci dan mensucikan. Air mutlak, air membasantai jama itu perempuan. Berikutnya, ketika ngebasuhnya sambil berdehem, tekan di bawah pusat. Nina ini, nama nih peja mama. Tekan bawah pusat. Sambil dandakan kan, udah 3 kali. Serius nih. Jadi kita kan 3 kali. Weh, ini kalau nggak bener hati-hati. Jadi 3 kali. Dah, 2, 3 kali. Dah, selesai. Itu yang perempuan. Nah, kalau sudah begitu aman insya Allah. Kan kenapa? Kadang orang ya, ketika udah mulai sholat, bingung dia. Idap-idap narak pengen sugul. Kenapa? Oh, jangan-jangan dia nggak tahu cara basuh kencing yang benar. Perhatiin itu. Tuh bagi yang perempuan itu ringkasnya ya. Nah, kemudian laki-laki. Nih, mbe bisu pe mun pe mana EP. Hah? Terang nih. Sekarang EP nih. Terang bisu EP kata-kata sampai si besar dadong kan EP. La ilaha illallah. Oke, perhatiin. Yang perempuan jangan dilihat ya, jangan dibayangin. Tapi kalau EP harus tahu. Nah, perhatikan.
Yang tadi itu karena ini wajib. Kalau nggak benar ini hati-hati, sholatnya juga nggak jelas. Makanya pertanyaannya hebat, luar biasa Pak Guru tadi, luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Nih, yang EP bisu, yang wajib kena air adede yang banin, si mama, langan sugul pene. Mohon maaf, katakanlah ini, ada tilangan sugul pene. Amun tabu nyebutnya helm nih no. Saya nggak tahu bahasa halusnya, udah nggak apa-apa ya. Nah itu harus kena. Ya, belum. Ini pertanyaannya, emang begini ada sekali. Memang yang namanya fikih itu emang harus sejelas-jelasnya. Kalau nggak jelas bingung, karena bingung itu bareng. Oh, pertama, yang harus kena air itu bagian tempat keluarnya air kencing itu. Nah, itu yang harus kena air. Itu sunnahnya. Itu yang wajibnya. Sunnahnya yang wajib apa? Yang kena yang ya silangan pendek kan itu. Berikutnya, kadang orang sambil berdehem, mohon maaf ya, ini perut nengono. Ini yang diurut. Yang laki-laki. Begini, dengerin, sampai nebakat peurut nih nagin kena saran pesino, bakat kena pedang dia kena, jangan dirantak lilin doang. Oke, caranya bagaimana? Nih, cara yang benar nih. Mohon maaf ya, yang banat tolong tundukin pandangan lah. Caranya begini, mohon maaf ya, ini kutok bahasa halus nih. Makanya biasa-biasa aja ya. Nah, jadi begini. Laki-laki juga sunnah berdehem. Berdehemnya kita sambil ada yang kita tekan. Pakai inilah. Gitu. 3 kali sama. Yang kita tekan yang mana? Bukan yang ini ditekan, enggak. Tapi mohon maaf, ada satu urat, mohon maaf ya. Ini kan misalnya nih, harus dipaham nih. Yang banat juga nggak apa-apa, harus tahu kenapa, supaya nanti punya adik ajarin. Punya bapak mungkin nggak benar caranya, ajarin. Nah gimana? Nih lihat nih. Mohon maaf ya. Kan misalnya ini tempat kencingnya. Ini melalui kencingnya. Nah ini kan ada spekernya 2. Nah nih di belakang itu melalui lubang yang di belakang itu, di sana ada urat itu. Di bawah pas di dekat lubang belakang. Nah ini gini. Ini yang di ini gitu. Coba dicek ya. Amun diurut ini aja nanti nagen sugul penek dah. Tapi kalau yang di yang ditekan ini sampai kayak sugul ya. Sugul. Kenapa? Itu seperti selang. Coba selang. Amule julu-julu doang dia nagen ini sugul. Kenapa? Yang kesumbat yang ke sini. Jadi itu yang ditekan gitu. Kalau ada gambar kayaknya lebih enak, tapi nggak ada gambar kan. Nah tapi nggak apa-apa, udah ada gambaran kan. Nah itu kurang lebih cara basuhin kencing yang benar. Makanya adik-adik yang banat, yang banin, yang banat juga, yang laki perempuan harus tahu. Sepele ini memang, tapi masya Allah penyebabnya luar biasa bahaya. Nah itu ya yang pertama. Nah berikutnya tadi ada pertanyaan. Nih bagaimana sih, ada yang bilang sholawat itu nggak boleh ya, ada yang bilang membaca dengan mengucapkan sayyidina juga nggak boleh. Begini kurang lebih. Ada salah satu kitab dari guru kita, Abul Fadl, itu karangan beliau, tebel. Saya punya kitabnya di rumah. Nah, itu tuh menjelaskan begini kurang lebih. Yang namanya Bapak Santano, seorang pujangga itu pasti ketika memuji seseorang, itu misalnya yang katakanlah orang yang belum nikah itu memuji ceweknya, pasti berlebihan. Engkau adalah nafasku, bohong. Kenapa? Itu kan memuji cewek lu ya kan? Memuji orang yang dicinta biasanya begitu. Engkau adalah hatiku. Pokoknya macam mau kata dengan. Itu memuji manusia. Padahal manusia itu punya kekurangan, punya kelebihan.
Nah makanya begini, kalau bahasa pujangga kaji dengan secara pujangganya, jangan kaji dengan fikihnya. Kalau bahasa pujangga itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena emang lebaynya nggak apa-apa di sana. Kalau kita muji baginda Rasul, manusia paling agung, Allah aja ngemuji beliau, masa kita nggak boleh? Masa ngemuji ceweknya, ngemuji senina, ngemuji pasangannya aja lebih-lebihan? Masa ngemuji Rasulullah nggak boleh? Makanya itu sekali lagi, jadi setiap ilmu itu memiliki mustalahat. Kadang orang salah, bahasa pujangga dibahas secara fikih, kepusa jarina. Nah, itu yang bikin dia keliru. Misalnya nih, dalam ilmu nahwu, yang namanya fa'il itu yang melakukan pekerjaan. Tapi kalau dalam ilmu tauhid yang namanya fa'il itu Allah. Bawa itu ke tauhid fa'il, beda jadinya. Nah, makanya begitu kurang lebih. Nah, makanya kalau kita lihat tuh bahasa-bahasa ya kayak solawat-solawat yang agak lebay-lebay gitu. Kenapa? Itu kan mengungkapkan kecintaannya kepada sosok agung baginda Rasul. Bahasakan dengan bahasa pujangga, aman, nggak bakalan apa-apa. Tapi kalau dibahasakan secara tauhid, beda nang berari. Kenapa? Lain cara nang kajian. Kadang orang ketika menyalahin begitu, ya salah ilmu kedua nang kajian. Ini SMK misalnya, ini bengkel-bengkelan ini, hah? Apa dong arakna? Misalnya komputer. Nah, misalnya kalau ilmu komputer, ya udah kaji secara ilmu komputer. Jangan kaji secara ilmu yang lain. Kepusa jadi nebare. Nah, begitu kurang lebih. Sehingga orang tuh ngemuji baginda Rasul berlebih-lebihan itu, misalnya anta syamsun anta badrun marhaban. Kan itu engkau bagaikan tuh matahari, engkau bagaikan bulan, engkau bagaikan, itu menyebut baginda Rasul. Coba ketika nyebut cewek aja misalnya, engkau bagaikan rembulan yang begitu, dia ngumbe-ngumbe. Papa nyebut baginda Rasul aja ngumbe-ngumbe, ya kan keliru. Nah, jadi caranya dibahas sesuai dengan bahasa ya orang-orang yang ngebikin itulah. Nah, itu kurang lebih. Berikutnya, ucapan Sayyiduna itu gimana kira-kira? Begini, memang baginda Rasul pernah ditanya sama sahabat, wahai baginda Rasul, kami pengen bacain kau salawat. Apa kami bilang? Oh, bacain aja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu aja bilang, kata baginda Rasul. Enggak ada kata Sayyiduna. Nah, kalau para ulama menjelaskan, apa katanya? Oh, itu kalau hadis itu mengatakan begitu. Nah, jadi baginda Rasul bilang, udah dinara Sayyidina. Ketika baginda Rasul ngasih tahu sahabat, ini loh. Nah, tapi lihatlah dalam riwayat yang lain, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, kata baginda Rasul. Saya junjungan sayyidnya semua anak Adam, tapi saya nggak sombong, kata baginda Rasul. Riwayat yang satu mengatakan bacain salawat nggak ada sayyidunanya. Riwayat yang lain mengatakan baginda Rasul bilang sayyiduna kepada diri beliau. Kalau ini kayaknya tabrakan ya? Iya. Nah, kata para ulama, sebagai bentuk ta'adduban kita, sebagai bentuk akhlak kita kepada baginda Rasul, ngemanggil baginda Rasul jangan pakai panggilan beliau. Allah Ta'ala aja dalam Quran gak ada manggil beliau Muhammad, gak ada. Pasti dipanggil Ahmad, pasti dipanggil macam-macam lah. Beda. Kenapa? Allah Ta'ala sino ila yang nangor baginda Rasul arana mesat. Kenapa? Adabnya kepada baginda Rasul itu ndah ngono. Kita juga begitu. Misalnya nih, arak dengan nyadi hadiah. Saya misalnya favorit TP. Misalnya, misalnya kita kasih orang hadiah. Misalnya saya kasih orang hadiah. Nah, pasti saya bilang, ini badak dengan sinoah, nih lengan no hulaifi ngono badak ya. Pasti saya bilang begitu. Tapi orang yang menyampaikan nggak bilang begitu. Hei, bapak, nih lengan no hulaifi, nih lengan no. Kadang bilang, oh ini lengan ustaz saya Ustaz Hulaifi. Pasti bilang gitu orang. Kenapa? Karena baginda Rasul itu menyebut diri beliau sayyiduna, nggak mungkin ntar ada kata-kata sombong.
Nggak mungkin. Makanya kita adab kita sama baginda Rasul, tambahkan kata baginda. Baginda itu ya Sayyiduna itu. Jangan manggil baginda Rasul kayak orang Arab, orang Quraisy manggil Muhammad kete, ndak ngenong. Kita manggil baginda Rasul itu ketika manggil baginda Nabi. Ke bahasa salawat kan kita membacain baginda Rasul. Panggil dengan kata Sayyiduna. Coba kah misalnya tenanggor gurun ta. Nggak mungkin tetanggor dengan arana. Ini mungkin. Sana ayah anak gurun tuh misalnya, itu mungkin pasti kita bilang Pak Guru, Ibu Guru, nggak mungkin kita bilang namanya langsung. Kenapa? Adab kita kepada guru kita. Nah maka oleh karena itu orang yang ngebaca Sayyiduna silakan, itu ada dalilnya juga. Orang yang nggak ngebaca Sayyiduna itu juga ada dalilnya, bilangnya begitu bagian terus, iya nggak apa-apa, tapi mungkin harus kita perbaiki adab kita. Kan itu katanya dalam Quran, jangan manggil baginda Rasul nama beliau, enggak. Panggil beliau dengan ucapan-ucapan yang beda. Misalnya dalam Al-Quran Yasin, Toha, itu panggilan kepada baginda Rasul, enggak menyebut nama beliau langsung. Nah itu kurang lebih ya. Oke, terima kasih banyak, jazakumullah khairal jazaa. Udah ya kayaknya ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.